kenapa Muslim hari ini seakan lemah sekali teman-teman? Nah, di dalam bukunya Ustadz Felix yang berjudul Baitul Maqdis for Dummies 2, karya beliau dan juga timnya, dikatakan bahwasanya semenjak 7 Oktober 2023, kita tuh merasakan perubahan dunia yang nyata. Seakan kiblat peradaban itu sebentar lagi akan berganti teman-teman. Sekarang ketika berbicara Masjidil Aqsa itu sudah mulai baik dari kalangan anak muda dan berbagai kalangan lainnya itu sudah mulai banyak yang suka, banyak yang mempelajari, membicarakan, bahkan memperjuangkannya dengan penuh kesadaran teman-teman. Sesimpel memboikot produk yang terafiliasi dengan penjajah. Nah, karena aku belum membacanya sampai selesai, maka pembahasan itu merupakan bab awal ya dari buku, bukan keseluruhan isi buku. Jadi teman-teman, singkatnya, di dalam bab awal buku ini tuh menjelaskan bahwasanya di balik setiap kemenangan dan keruntuhan satu kekuatan besar itu pasti ada pola-pola tertentu yang mengakibatkan hal itu terjadi. Pola itu bisa diartikan secara sederhana sebagai alur, tradisi, ataupun kebiasaan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat 43, karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu. Teman-teman, pola yang lain juga Allah berikan dalam kehidupan sebagai panduan bagi kita ya, yang bisa kita katakan sebagai hukum sebab akibat ataupun hukum usaha dan hasil ya. Ketika ada usaha maka ada hasil. Untuk akibat yang spesifik maka memerlukan sebab yang spesifik pula, dan untuk hasil tertentu maka mengharuskan usaha tertentu pula teman-teman. Nah, buku ini tuh menganalogikannya dengan fenomena lemparan bola basket, di mana seseorang ketika mampu memasukkan satu bola basket dalam satu kali lemparan, maka bisa jadi ini tuh kebetulan. Tetapi jika dia mampu memasukkan 100 bola basket dalam 100 kali lemparan, maka ini adalah pola teman-teman. Nah, balik lagi membahas tentang pembebasan Masjidil Aqsa. Buku ini menjelaskan bahwasanya kita perlu mencontoh bagaimana umat terdahulu diajarkan oleh Rasulullah SAW strategi pembahasan Masjidil Aqsa yang pasti akan berhasil dan tentu akan terus berlaku. Untuk itu kita perlu meyakinkan diri kita bahwa pembebasan Masjidil Aqsa itu bergantung bagaimana kita mengilmui, mengerti, dan memahami pola yang diajarkan Rasulullah serta mengaitkan dan mengimplementasikannya di zaman sekarang. Nah, mungkin untuk pembahasannya dicukupkan sekian dulu teman-teman. Nanti kita bahas di lain kesempatan insya Allah ya.